Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahayu Nengsi. Bagaimana nih kabar teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Dalam kondisi pandemik seperti ini, kita harus tetap semangat, terutama semangat dalam belajar. Oh iya, kali ini saya di sini akan menerangkan tentang materi puisi. Mari kita simak video berikut ini. Sebelum berlanjut ke pemaparan materi, di sini saya akan menayangkan sebuah contoh pembacaan puisi. Mari kita simak ya. Bayangan, karya Ajib Rosidi. Bayanganmu terekam pada permukaan piring, pada dinding, langit, awan. Kemanapun aku berpaling, dan di atas atap rumah, angin pun bangkit berdesir, menyampaikan bisikmu dalam dunia penuh bisik. Masihkah dini hari Januari yang renyai suatu tempat bagi tanganku membelai? Telah habis segala kata, namun tak terucapkan rindu yang berupa suatu kebenaran. Bayanganmu yang menagih selalu. Tidakkah segalanya sudah kusumpahkan demi waktu? Tahun-tahun pun akan sepi berlalu. Ku tahu, karena dunia kan resah, diam membisu. Sebelum ke materi, di sini ada standar kompetensinya, yaitu mengungkapkan pikiran dan perasaan dalam puisi bebas. Dan di sini juga ada kompetensi dasarnya, yaitu menulis dan membaca puisi bebas dengan menggunakan pilihan kata yang sesuai. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mampu memahami definisi puisi. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasikan unsur intrinsik. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memahami unsur puisi. Yang keempat, peserta didik mampu memahami tujuan dan manfaat puisi. Yang kelima, peserta didik mampu mengembangkan inspirasi dari penemuan yang telah diamati sebelumnya. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menulis dan membaca puisi dengan pilihan kata yang sesuai. Baik teman-teman, sekarang kita ke materi. Apa sih yang dimaksud puisi itu? Puisi adalah sebuah karya sastra hasil dari ungkapan dan perasaan seseorang dengan bahasa yang terikat irama, matra, rima, penyusunan lirik, dan bait. Di sini juga ada unsur intrinsik. Adapun unsur intrinsik yang terkandung dalam puisi, yaitu mempengaruhi puisi sebagai karya sastra. Yang termasuk unsur intrinsik dalam puisi ini adalah diksi, imajinasi, majas, bunyi, rima, ritme, dan tema. Diksi atau pilihan kata di sini yaitu dalam membangun puisi, penyair hendaknya memilih kata-kata dengan cermat dan dengan cara mempertimbangkan makna. Yang kedua, di sini ada daya atau bayang imaji.
Yang dimaksud dengan daya bayang atau imaji ini ketika membangun puisi adalah menggunakan kata-kata yang konkret dan khas yang dapat menimbulkan imaji visual, auditif maupun taktil. Dan yang ketiga di sini gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa atau majas dan sering disebut figuratif dalam puisi ini adalah bahasa yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa atau menggunakan kata-kata yang bermakna kiasan atau lambang. Dan yang keempat, di sini ada bunyi. Bunyi dalam puisi ini sangat mengacu pada digunakan kata-kata tertentu sehingga menimbulkan efek nuansa tertentu. Dan yang kelima, di sini ada rima. Rima adalah persamaan bunyi atau pengulangan bunyi dalam puisi yang bertujuan untuk menimbulkan efek keindahan. Yang keenam, di sini ada ritme. Ritme dalam puisi ini sangat mengacu pada dinamika suara dalam puisi agar tidak dirasakan monoton bagi pemikat puisi. Dan yang terakhir, tema. Tema dalam puisi ini mengacu pada ide atau gagasan pokok yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui puisinya. Dan selanjutnya di sini ada manfaat puisi nih teman-teman. Manfaat yang pertama yaitu puisi dapat dijadikan arahan dalam membentuk kepribadian. Yang kedua, melatih diri untuk lebih berimajinasi. Yang ketiga, mampu menggambarkan kehidupan manusia dan lingkungannya. Yang keempat, mampu membangkitkan semangat pembaca. Yang kelima, mampu memberikan motivasi bagi pembaca. Dan yang terakhir, puisi dapat dijadikan sebagai media dalam penyampaian protes sosial oleh penyair. Selain manfaat, puisi juga mempunyai tujuan loh teman-teman. Tujuan yang pertama di sini, bagi penyair, puisi bisa dijadikan media untuk mengkritik kehidupan sosial dan merubahnya. Yang kedua, memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu hal yang disampaikan oleh penyair. Dan yang ketiga, memberikan motivasi pada pembaca agar mampu mengapresiasikan karya sastranya. Baiklah teman-teman, itulah tadi pemaparan mengenai materi puisi. Untuk lebih jelasnya, agar kalian lebih paham lagi mengenai materi ini, sebagai bahan evaluasi, di sini kita akan belajar mengisi kuis. Mari kita simak pertanyaan berikut ini. Setelah saya memberikan tugas kuis sebagai bahan evaluasi, di sini juga ada tambahan tugas, yaitu tugas mandiri dan tugas kelompok. Untuk soalnya, mari kita simak berikut ini. Nah, itulah teman-teman pembahasan mengenai materi puisi. Semoga dapat dipahami dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Pesan saya, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.